crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Imran Azmi, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 dengan NPM 2004011007. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan neraca perbandingan. Nah, selanjutnya nanti tentang neraca perbandingan laba rugi. Terus yang terakhir tentang common size neraca, terus sama common size laba rugi. Simak videonya sampai akhir. Selamat menonton. Baik, untuk perusahaan yang saya ambil di sini yaitu PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, untuk kegiatan usaha utama dari PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk ini yaitu pengelolaan udang, pembekuan udang, dan perdagangan yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur. Baik, di sini kita lanjut ke neraca perbandingan atau teknik analisis perbandingan. Nah, di sini untuk tabelnya yaitu terdiri dari pos-pos tahun ke tahun, naik atau turun yang terdiri dari rupiah sama persen sama rasio. Nah, di sini kita mulai dari kas. Pada tahun 2020 yaitu Rp3.262.704 dan pada tahun 2019 yaitu Rp4.580.405. Nah, untuk naik atau turunnya rupiahnya yaitu Rp1.317.701. Cara menentukan rupiahnya yaitu selisih dari tahun 2020 dan 2019. Nah, pada persen di sini yaitu rupiah dibagi dengan tahun 2020 yaitu 1.317 dibagi 3.262.704 rupiah. Ketemulah hasilnya yaitu 40,38%. Untuk interprestasinya yaitu 40,38%. Nah, untuk mencari rasio yaitu tahun 2019 dibagi dengan tahun 2020 yaitu 4.580.405 dibagi 3.262.704. Ketemulah rasionya yaitu 1,40. Nah, begitupun seterusnya yaitu piutang usaha, persediaan, terus biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, kas dan deposito. Perhitungannya sama seperti kas yang tadi. Nah, di sini untuk total aset yaitu penyumlahan dari kas sampai kas dari deposito. Begitupun dengan rupiah, persen, dan rasionya. Baik, di sini kita lanjut ke total aset. Nah, di sini untuk aset tetapnya pada tahun 2020 yaitu 86.832 dan tahun 2019 yaitu 53,085. Nah, untuk cara perhitungannya untuk menentukan rupiah yaitu selisih dari tahun 2020 dan 2019 yaitu 33,747. Nah, untuk mencari persen yaitu rupiah dibagi dengan tahun 2020 yaitu 33,747 bagi 86,832. Nah, itu untuk persen 38,86%. Untuk rasionya yaitu tahun sebelumnya dibagi dengan tahun yang sekarang yaitu 53,085 dibagi 86,832, maka ketemu hasil 0,61. Nah, di sini berhubung ada buka kurung dan tutup kurung, artinya di pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan total 86.832 yaitu pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 53,085. Berarti bisa disimpulkan pada tahun 2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 PT Panca Multi Perdana Tbk ini mengalami kenaikan yaitu 86,832. Nah, begitupun dengan perhitungan neto, pajak, dan uang jaminan. Sama seperti perhitungan tadi di aset tetap. Nah, di sini tuh untuk total aset, tempat simpannya yaitu seperti biasa kita untuk tahun 2020 kita jumlahkan
dari aset tetap, neto, pajak, dan uang jaminan. Dan pada tahun 2019 begitu pun juga. Nah, untuk rupiahnya di sini itu 33,747 dikurangi berhubung dengan kurung, jadinya dikurangi dengan neto. Terus selanjutnya ditambahkan dengan uang jaminan. Nah, untuk persennya begitu pun sebaliknya, sama dengan rasionya. Nah, itu ya untuk total aset atau pasif. Baik, kita lanjut di sini ke utang usaha. Nah, di sini pada tahun 2019 utang usaha yaitu 12 juta 108.600 rupiah. Nah, pada tahun 2020 yaitu 12 juta 905.812 rupiah. Nah, selisih dari tahun 2019 sama 2020 yaitu 797.142 rupiah. Jadi bisa disimpulkan ada pada tahun 2020 PT Panca Multiperdana untuk utang usahanya mengalami peningkatan yaitu 12.905.812. Nah, untuk persennya yaitu 6,583 dan untuk rasio 1,6. Untuk menentukan selisih dari tahun 2019 sama 2020 yaitu dikurangi utang usahanya dari tahun 2019 sama 2020. Ketemu selisih untuk rupiahnya dan untuk persennya yaitu rupiah dibagi dengan tahun sebelumnya. Itu 797.142 dibagi 12.108.670 rupiah. Nah, untuk persennya yaitu tahun sekarang dibagi dengan tahun sebelumnya itu tahun 2020 sama 2019. Ketemu persennya untuk interprestasinya itu 6,583. Nah, untuk rasionya di sini itu 1,6. Hasil bagi dari tahun 2020 bagi 2019. Nah, begitupun untuk seterusnya. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitas di sini pada tahun 2019 yaitu 230.160.854 rupiah dan pada tahun 2020 yaitu 248.134.573 rupiah. Nah, di sini untuk untuk rupiahnya itu 10.723.881. Nah, di sini mengalami penurunan. Nah, untuk untuk persennya di sini yaitu 4,522%. Ini untuk interprestasinya. Nah, untuk rasionya di sini yaitu 1,04. Nah, itu tadi total liabilitas dan ekuitas di neraca perbandingan teknik analisis laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke analisis laporan keuangan neraca perbandingan laba rugi. Nah, kita lanjut ke laba rugi. Nah, di sini yang pertama yaitu penjualan neto pada tahun 2019 yaitu 142.695.610 dan pada tahun 2020 yaitu 170.581.115 rupiah. Nah, selisih dari tahun 2019 sama 2020 yaitu 27.885.505. Nah, untuk persennya yaitu 19,54%. Dan untuk rasio yaitu 1,19%. Nah, itu untuk penjualan neto. Nah, di sini untuk laba operasinya pada tahun 2019 yaitu 17.994.269 dan pada tahun 2020 yaitu 21.122.589 rupiah. Dan untuk selisihnya yaitu 3.128.320.
persennya itu 17,38%, dan untuk rasionya 1,17%. Nah, di sini kita lanjut ke total keseluruhan, yaitu pada tahun 2019 yaitu 5.713.434 rupiah, dan pada tahun 2020 yaitu 10.362.113 rupiah. Dan untuk selisihnya yaitu 69.548.301, dan untuk persennya di sini 1,217%. Terus untuk rasio 1,81. Nah, itu untuk teknik analisis laporan keuangan neraca perbandingan dan laporan laba rugi neraca perbandingan. Nah, selanjutnya di sini tentang interpretasi dari neraca perbandingan sama neraca perbandingan laba rugi. Nah, dari sisi neraca, pada tahun 2020, aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 5,039%. Kenaikan itu disebabkan oleh kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Dari sisi neraca, pada tahun 2020, utang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama dengan peningkatan aktiva 4,522%. Hal itu bisa disebabkan karena perusahaan mendanai kegiatan perluasan usahanya. Dari sisi laba rugi, pada tahun 2020, penjualan dan laba komprehensif juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 81,36%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan. Nah, dari sisi laba rugi juga nampak bahwa sebagian akibat adanya perluasan usaha berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan produksi. Hal ini tercermin pada peningkatan HPP 20%, untuk mendukung peningkatan penjualan yang lebih kecil daripada peningkatan penjualan yaitu 25%, laba komprehensif 42%, jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan yaitu 35%. Dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2020 untuk melakukan perluasan usaha nampaknya cukup tepat. Perusahaan dapat memanfaatkan untuk peningkatan perolehan laba. Namun demikian, karena perluasan usaha tersebut didanai dengan menggunakan tambahan utang dan tambahan modal, maka di masa yang akan datang perusahaan harus lebih efektif dan efisien lagi operasinya. Itu disebabkan karena beban keuangan atau bunga yang ditanggung oleh perusahaan di masa yang akan datang juga semakin berat. Nah, itu untuk interpretasi neraca perbandingan dan neraca perbandingan laba rugi. Baik, selanjutnya di sini itu laporan persen per komponen atau common size neraca. Nah, seperti biasa, di sini untuk tabelnya terdiri dari pos-pos, tahun, persen dari subtotal sama persen dari total. Nah, kita mulai dari kas. Nah, cara menentukan persen dari subtotal di sini pada tahun 2019 yaitu di kas 4.580.405 dibagi dengan total aset lancar. Nah, ketemulah hasilnya itu 2%. Begitupun pada tahun 2020 tentang kas itu 3.262.704 rupiah dibagi dengan total aset lancar itu 208.209 rupiah. Maka ketemu hasilnya itu 1%. Begitupun seterusnya, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang dibayar muka, pajak dibayar muka, dan deposito. Hasilnya perhitungannya sama. Nah, kita lanjut ke total aset tetap. Nah, di sini uang muka pada tahun 2019 itu 86,832. Nah, untuk menentukan persen dari subtotalnya yaitu pada tahun 2019 86.832 dibagi dengan total aset tetap yaitu 42.190.989 rupiah. Maka ketemu hasilnya itu 0%. Nah, untuk menentukan persen dari total yaitu caranya
Yang pertama di sini kas pada tahun 2019. Nah, kas pada tahun 2019 yaitu Rp4.580.405 dibagi dengan total aset keseluruhan. Hasil dari total aset lancar sama total aset tetap. Maka ketemu hasil yaitu 237.194.401. Maka pada tahun 2019 persen dari totalnya yaitu 2%. Begitu pada 2020 yaitu pada kas 3.262.704 dibagi dengan total aset yaitu 248.100.826. Maka ketemu hasil 100%. Nah, di sini kita lanjut ke utang usaha. Nah, seperti biasa untuk penghitungannya pada tahun 2019 untuk utang usahanya kan 8.488.739. Nah, di sini tinggal dibagi dengan total liabilitas jangka pendeknya itu 108.119.664. Maka ketemu hasilnya yaitu pada tahun 2019 7,8%. Begitupun dengan tahun 2020. Utang usaha dibagi dengan total liabilitas jangka panjang. Nah, untuk persen dari totalnya seperti biasa untuk penghitungannya yaitu dari tahun 2019 utang usaha yaitu Rp8.488.739 dibagi dengan total pasipa yaitu 146.933.336. Maka ketemu hasilnya yaitu 6%. Begitupun pada tahun 2020 untuk utang usaha 7.464.305 dibagi dengan 146.933.336 rupiah. Nah, itu untuk laporan persen per komponen Common Size neraca. Nah, kita lanjut ke laporan persen per komponen untuk Common Size laba rugi. Nah, seperti biasa terdiri dari pos-pos tahun 2020, 2021, laporan Common Size 2020, 2021. Nah, di sini cara menentukan pertama itu penjualan itu pada tahun 2020 itu 155.423.302. Nah, dibagi dengan total laba komposit tahun berjalan yaitu 2.223.809. Maka ketemu hasil 93%. Begitupun pada tahun 2021. Nah, untuk kesimpulan di sini dari sisi posisi keuangan pada tahun 2020 komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan 82% dari total aktiva atau 98% dari total aset lancar. Hal ini mengidentifikasikan adanya kesulitan perusahaan dalam perusahaan barang dagangan. Dari sisi laporan laba rugi, secara absolut maupun relatif, perusahaan mengalami peningkatan laba rugi dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp1.816.065. Akan tetapi, total penjualan menurun sebesar Rp5.780.612. Baik, mungkin itu aja penjelasan tentang neraca perbandingan laba rugi, Common Size neraca, dan Common Size laba rugi. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.